Selanjutnya kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu demo aplikasi edukasi filing yang akan diberikan oleh tim pengembang yang nantinya akan diwakilkan oleh Ibu Wika Arsanti. Lalu diingatkan kembali kepada para hadirin, setelah ini akan ada absensi, jadi silakan dilihat di kolom chat. Kalau sudah ada link absensinya silakan diisi. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk di-keep terlebih dahulu, karena setelah demo aplikasi akan ada sesi tanya jawab. Nah, di situ kita akan membahas semua pertanyaan-pertanyaan kawan. Baiklah. Kepada Ibu Wika Arsanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih MC. Suara saya terdengar ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya mau berpantun dulu nih. Pagi-pagi minum susu Milo. Izinkan saya untuk say hello. Si induk, si indah suka menari. Terima kasih Kanwil DJP Kepri. Pagi-pagi makan ikan pakai nasi. Izinkan kami membuat aplikasi untuk negeri. Oke, selamat siang Bapak Jendri, Pak Sofyan, Pak Widi, dan teman-teman semua dari Kanwil DJP Kepri. Terima kasih atas kehadirannya. Lalu yang saya hormati juga Bapak Ibu dari Politeknik Negeri Batam beserta tamu undangan, lalu rekan-rekan, adik-adik mahasiswa semua gitu ya. Oke. Untuk pertama, sebelum saya menampilkan aplikasi yang sudah kami buat, izinkan saya, Wika Arsanti Putri, perwakilan dari tim pengembang memperkenalkan, menceritakan sedikit aplikasi yang sudah kami buat ini. Jadi, peluncuran aplikasi e-filing SPT tahunan orang pribadi versi edukasi. Itu adalah nama dari aplikasi yang sudah kami buat di tahun 2020 sebenarnya. Memang dalam perjalanannya sampai saat ini aplikasi itu terus ya diupdate gitu ya karena mengikuti juga perkembangan yang ada. Jadi aplikasi ini adalah karya dari hasil project based learning PBL mahasiswa dan gagasan dari tim peneliti pajak di Politeknik Batam serta pengembang aplikasi di Politeknik Batam yaitu Poli Batam Software atau sering disebut PS Team gitu ya. Dan untuk mahasiswa PBL-nya ini juga terdiri dari 2 jurusan yaitu jurusan manajemen bisnis dan informatika. Aplikasi ini didesain menyerupai pelaporan sesungguhnya yang sudah diterapkan oleh DJP dalam menerima pelaporan SPT wajib pajak secara online. Aplikasi ini dibuat berbasis web. Lalu aplikasi ini merupakan aplikasi edukasi terkait pelaporan SPT 1770, 1770S, dan 1770SS. Aplikasi ini diharapkan akan membantu tax center khususnya dalam mengedukasi wajib pajak, khususnya orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunannya, serta diharapkan akan mampu membantu mahasiswa dan relawan pajak yang sedang berlatih sebelum melakukan asistensi pelaporan pajak setiap tahunnya. Dan juga dapat dijadikan sebagai alat edukasi kepada masyarakat yang sedang mempelajari cara pelaporan SPT tahunan. Hal ini juga merupakan bentuk komitmen dari Kampus Politeknik Negeri Batam dan Tech Center Politeknik Batam yang selalu bekerja sama dengan Kanwil DJP Kepri dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dan sosialisasi khususnya terkait bidang perpajakan. Hal ini juga menjadi komitmen Politeknik Negeri Batam yang juga sedang menjalankan project based learning bagi pembelajaran mahasiswa. Oke. Selanjutnya saya akan tampilkan ya aplikasi yang sudah kami buat. Jadi ini adalah aplikasi yang sudah kami buat. Oke, yang pertama ini adalah
menu login, ya. Jadi di menu login ini juga sama seperti memasukkan NPWP, tetapi NPWP di sini adalah bukan NPWP sebenarnya gitu ya, bukan NPWP sebenarnya, tetapi kode unik yang sudah dibuat di admin aplikasi ini gitu. Digitnya menyerupai NPWP yaitu 15 digit. Lalu pada saat login ini juga kita harus memasukkan password ya, password yang sudah disetting oleh adminnya. Memang kalau belum disetting kita harus masuk ke menu admin terlebih dahulu ya, dan registrasi seperti layaknya kita sewaktu melaporkan SPT online pertama kali, yaitu e-filing, EVIN, sorry. EVIN. Lalu di sini juga ada menu seperti memasukkan tahun pajak, lalu status SPT setelah login tadi ya. Nah ini aplikasinya adalah yang 1770S. Ya, di sini juga ada memasukkan ya jenis pajaknya. Jadi memang aplikasi ini menyerupai sekali ya. Jadi dibuat dummy-nya gitu ya. Tetapi memang untuk angka-angka ataupun data-data ini kita menggunakan kasus gitu ya, kasus yang sudah kita input terlebih dahulu. Jadi nanti di akhir Bapak Ibu nanti karena ini versi edukasi akan tercross check jadi benar atau salah dari jawaban latihan yang sudah dimasukkan. Jadi ini aplikasinya bisa dua ya, bisa kita coba-coba saja dalam artian tanpa mengikuti settingan soal yang sudah dimasukkan ke webnya, ke web adminnya. Ya, berarti di akhir nanti kita mengabaikan cross check jawaban. Ya, tapi hitungannya sudah sesuai dengan aplikasinya gitu ya. Hitungannya sudah disusun gitu ya, rumus-rumusnya sudah disusun sesuai sebagaimana sebenarnya. Oke. Mungkin akan saya cepatkan sedikit. Nah, ini memasukkan harta juga kami sudah memasukkan listnya gitu ya. Oke, ini juga pada saat kita input hutang ya. Oke, ini input data keluarga. Nah, sedikit informasi ya untuk PTKP Bapak Ibu ya, tahun ini kami juga ikut mengupdate sesuai ketentuan perpajakan. Jadi di tampilan Bapak Ibu mungkin ini PTKP-nya masih untuk PTKP tahun 2001 dan sebelumnya gitu. Jadi tahun ini kita juga akan lakukan update terkait aplikasi ini untuk penyesuaian-penyesuaiannya. Oke, di sini juga akan ada verifikasi akhir gitu ya. Nah, di sini akan muncul juga kode ya yang dikirim ke email sesungguhnya. Jadi kalau ini sudah terlink ke email bisa disetting ke email sebenarnya gitu. Jadi nanti akan muncul kode verifikasi ya yang harus kita buka di email lalu kita masukkan kembali ke aplikasi tersebut. Nah, nanti juga setelah kita masukkan aplikasi, juga akan ada notifikasi terkait bukti penerimaan elektroniknya. Jadi benar-benar dibuat sedemikian rupa menyerupai gitu. Jadi agar wajib pajak yang berlatih ataupun relawan pajak ya bisa betul-betul berusaha mempelajarinya gitu ya, merasakan gitu ya. Dan ini Bapak Ibu tampilannya bisa dilihat. Nah, ini keunikan dari aplikasi ini. Jadi di akhir ya akan terlihat nih jawaban benar atau salah yang sudah kami input sebelumnya. Jadi kasusnya sudah kami input gitu. Jadi waktu kita berlatih tahu mana yang salah ataupun mana yang benar. Jadi akan muncul seperti ini. Perbandingan jawaban yang benar dan salahnya dan ada tandanya. Oke. Nah, begitu Bapak Ibu gambaran singkat terkait aplikasi yang sudah kami buat.
Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti di sesi berikutnya. Baik, mungkin cukup dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.